aman dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Berikut kami akan menyampaikan tugas pada 1.4.A.9 Aksi Nyata Modul 1.4. Saya Ernawati, Guru SDN 1 Cepu. Sebelumnya perkenalkan Bapak Fasilitator saya yaitu Bapak Saiful Anam, pengajar praktik Ibu Alvina Teliroh, dan calon guru penggerak angkatan 5 adalah Rancangan tindakan untuk aksi nyata yaitu latar belakang. Murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, merasakan mendapatkan hukuman, serta cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata ada dua. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka, disiplin yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui proses kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru kelas dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah dan memohon izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru tentang pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan murid-murid melakukan kegiatan-kegiatan budaya positif serta membuat keyakinan kelas kesepakatan kelas. Yang ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang keempat, memantau, merefleksi, serta mengevaluasi keyakinan kelas, kesepakatan kelas, segitiga restitusi yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah, teman guru, murid-murid, agar tindakan yang telah dirancang dapat terlaksana dengan lancar. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di kelas dan di sekolah tentang pemahaman serta pengalaman budaya positif. Di sini kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya untuk bisa hadir dalam ruang seminar implementasi budaya positif yang berkaitan dengan tugas kami di pendidikan
pendidikan guru penggerak pada modul 1.4, yaitu menuju terwujudnya visi SDN 1 Cepu, guru berbagi dan berkolaborasi. Tidak, cara pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan pengarahan dari kepala sekolah. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SDN 1 Cepu. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga kita pada pagi hari ini di ruangan kantor SDN 1 Cepu dalam rangka seminar implementasi budaya positif bisa terselenggarakan dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru beserta tenaga pendidikan, Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan seminar implementasi budaya positif menuju terwujudnya visi SDN 1 Cepu. Saya Ernawati dari SDN 1 Cepu mengikuti program guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bogor. Dalam implementasi budaya positif yang kami paparkan pada pagi hari ini, yaitu acaranya pembukaan penyampaian materi budaya positif, tujuan TGP, tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Maksudnya bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Besser, pada teori kontrol yang tadi sudah dipaparkan, ada 5 posisi kontrol. Itu ada nilai-nilai yang terkandung yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman dan takwa, mandiri, bermoral kritis, kebinekaan global, lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalkan dari satu masalah itu bisa dibuat menjadi 3 restitusi. Contohnya anak terlambat masuk sekolah. Misalkan ada 5 kontrol tadi, 5 kontrol teori yang bisa diterapkan dan dikaitkan dengan segitiga restitusi. Bisa menanyakan keyakinan, apakah dengan kebebasan dari kebutuhan dasar ini, apakah sudah ada pada diri kita semua, pada diri anak kita. Kita tidak boleh menyebut peserta didik ya. Sekarang kita tidak boleh ya untuk menyebutkan peserta didik, kita menyebutkan murid-murid. Murid itu butuh kasih sayang. Kasih sayang siapa? Kasih sayang orang tua. Orang tua di sekolah adalah kita, bapak ibu. Kesenangan. Anak kecil itu butuh kesenangan, tidak untuk belajar saja. Kita lihat di depan, nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Maksudnya bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Besser, pada teori kontrol yang tadi sudah dipaparkan, ada 5 posisi kontrol. Itu ada nilai-nilai yang terkandung yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman dan takwa, mandiri, bermoral kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk belajar dari kesalahan. Dari restitusi itu kita memperbaiki hubungan antara pendidik dan siswa. Kita tawarkan bukan paksaan untuk murid. Restitusi itu menurun untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, yaitu pendidik. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan
Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Berikut ini seperti ini tampilan dari segitiga restitusi. Apakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan dari satu masalah itu bisa dibuat segitiga restitusi. Contohnya anak terlambat masuk sekolah. Misalkan ada 5 kontrol tadi, 5 kontrol teori yang bisa diterapkan dan dikaitkan dengan segitiga restitusi. Bisa menanyakan keyakinan, apakah dengan kamu terlambat masuk kelas, keyakinan apa yang bisa didapatkan oleh murid itu disetujui oleh gurunya. Berarti ada 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, ada satu posisi kontrol yang terbaik yang bisa diterapkan di kelas ataupun di sekolah, yaitu posisi manajer. Dari kelima ini bisa, tapi kebanyakan sekarang di SD, khususnya di SD itu kebanyakan masih di penghukum. Bapak ibu guru masih di penghukum. Anak datang terlambat langsung tidak ada tindakan seperti menanyakan mengapa kamu terlambat. Nah, itu tidak ada kebanyakan. Maka pendidikan guru penggerak yang lupa bagaimana kita menerapkan 5 posisi kontrol ini ke dalam anak. Dan pada nantinya dari kelima posisi kontrol ini kita diharapkan sebagai pendidik ataupun guru BK, kalau di SMP sama SMK ada deh, karena kita di jenjang SD itu tidak ada. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, nah, kamu kenapa hari ini terlambat lagi? Apa yang kamu yakini kalau kamu mendapat masalah seperti ini? Alasan apa kamu kok sampai datang terlambat? Buat anak murid kita tidak merasa takut, menguatkan pribadi kita. Anak akan merasa bagaimana dia sadar bahwa dia itu ketinggalan berangkat masuk kelas. Bagaimana cara kamu memperbaiki keadaan kalau kamu terlambat begini, nak? Misalkan anak itu menjawab, iya Bu, besok saya akan bangun lebih awal agar tidak terlambat. Terus bagaimana mengevaluasi diri dan bagaimana memperbaiki diri? Saya akan melekat pada diri seorang murid sampai ke jenjang tua. Makanya kita seorang guru kita harus bisa semaksimal mungkin kita pakai control manager. Jadilah kita buat nyaman murid kita, bukan menghakimi anak atau menghukum. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita menyebutkan murid-murid. Murid itu butuh kasih sayang. Kasih sayang siapa? Kasih sayang orang tua. Orang tua di sekolah adalah kita, bapak ibu guru. Kesenangan. Anak kecil itu butuh kesenangan, tidak untuk belajar saja. Kebebasan. Anak itu perlu bebas, tapi bebas yang beraturan. Kita seorang pendidik bisa menuntun anak bagaimana anak tetap bebas, karena kodratnya anak kecil. Kodratnya anak kecil adalah bermain. Kita tidak boleh merusak kodrat anak kecil, karena anak lahir itu sudah membawa kodrat masing-masing. Dia sudah punya karakter fisik unik dari lahir. Kita dulu cuma menuntun sesuai dengan KHD. Kita hanya menuntun tugasnya, bukan merusak atau merubah karakter yang dimiliki anak. Bagaimana kita menuntun dia sesuai dengan karakter dia, sesuai dengan minat bakat dia, kita mengarahkan ke arah yang baik. Dalam perjalanan guru penggerak kali ini kita berada bisa menyampaikan, oh ternyata saya di kelas ada masalah
seperti ini. Monggo bisa disampaikan Ibu. Satu peserta tunjuk jari. Monggo siapa yang mau merefleksikan interpretasi pada siang Terima kasih untuk pertanyaan Pak Nur. Jadi ini kebetulan sekali materi yang dengan disampaikan ini juga ada masalah di kelas saya. Begini ya Bapak Ibu, murid saya ini mungkin tergolong spesial. Jadi mohon petunjuknya bagaimana cara kami ini anaknya cenderung suka bermain meskipun sudah kelas 6, sulit sekali untuk disuruh menulis dan belajar mengikuti pelajaran di kelas. Kemudian pertanyaan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keberanian atas refleksi pada siang hari ini. Menanggapi masalah yang ada di kelas 6, yaitu salah satu murid yaitu lebih aktif ya Bu, aktif. Kita bisa memakai cara satu, kita menerapkan pendekatannya itu pendekatan kita bisa berupa wawancara, kita panggil anak tersebut. Satu lagi, kita tidak usah bawa posisi kontrol hukum, sudah tidak usah diterapkan di guru SD, itu sudah tidak berlaku. Kita terapkan anak kita dekati dia, kita tanya, kita wawancara, kita diskusi. Kamu bagaimana di rumah? Kamu di rumah belajarnya seperti apa? Paling tidak jadilah guru sebagai teman. Itu yang akan membuat nyaman murid kita. Karena dia dititipkan di SD, maksudnya di sekolah, itu kita sebagai orang tuanya. Bagaimana anak merasakan nyaman di dekat kita, nyaman dengan mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, itu kita perlu pendekatan. Bisa kita datang di rumah dia, atau kita tanya aktivitas apa yang senantiasa dia senangi, yang tidak disenangi. Jadilah guru yang bisa membuat nyaman murid. Entah di kelas, entah di lapangan. Kita kan pembelajaran tidak mesti harus di ruang kelas. Bisa kita bawa anak keluar kelas, kita mengacu KHD. Karakter anak itu berbeda-beda. Gak mungkin Andika itu sama dengan yang satunya, jelas beda. Perlakuan kita yang memberikan anak itu juga beda. Kita tidak mungkin menyamakan antara anak satu sama anak yang lain, kita samakan perlakuan kita, itu tidak beda. Seperti itu. Ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesempatan kali ini saya mau bertanya, di kelas saya itu ada salah satu anaknya sukanya bullying temannya. Sudah saya kasih sudah saya panggil tes, saya kasih saran, gak usah jangan suka menghina temannya. Apalagi yang suka dihina itu anak yang sudah tidak mempunyai orang tua. Solusi apa yang harus saya berikan kepada anak tersebut agar tidak mengulangi bullying itu kepada anak itu lagi? Terima kasih Budaya atas refleksinya yang diberikan. Tadi ada bullying ya, bullying. Satu yang kita ingat dan harus kita terapkan, kita adalah pendidik. Pendidik itu diibaratkan sesuai dengan konsep KHD. Kita dikonsepkan sebagai petani kebun. Kita itu petani kebun. Bagaimana petani kebun memiliki benih? Benih itu adalah seorang murid.
benih itu, bagaimana kita jadi petani kebun menjadikan benih padi itu akan tumbuh secara baik. Bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita untuk benih padi itu. Benih padi itu ditanam, apakah benih padi itu langsung kita lempar di tanah? Tidak mungkin, ada prosesnya. Kita benih padi itu kita tanam, kita sayangi, kita merawatnya, kita pupuk dia. Sama kita seperti murid, tidak mungkin murid kita biarkan kita kasih pelajaran dan kita tinggal, itu tidak bisa. Kita adalah petani kebun yang sabar. Kalau kita mau membuat benih itu tumbuh dengan baik, kita dulu yang harus diatur dulu. Bagaimana cara kita menyayangi dia, bagaimana kita menyayangi, menuntun dia sesuai dengan kodratnya. Tanamkan yang baik, berikan yang baik kepada benih padi itu. Maka suatu saat kita percaya anak-anak kita akan memiliki suatu keunikan. Kita percaya anak-anak suatu saat sukses. Bagaimana kita seorang pendidik membawa, menuntut among kita pada anak didik kita untuk menuju manusia yang sukses, bahagia di tengah masyarakat dan di dirinya sendiri. Jadilah pendidik yang tahu bagaimana murid itu memiliki kualitasnya sendiri. Terima kasih. Sekian dari pemaparan implementasi budaya positif dari kami. Apabila ada kesalahan dari kami dari memaparkan materi atau tanggapan dari refleksi pada siang hari ini, kami mohon maaf. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkolaborasi dengan murid-murid melakukan kegiatan-kegiatan budaya positif, praktek segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan kesepakatan kelas.
memantau, merefleksi, serta mengevaluasi keyakinan kelas, kesepakatan kelas, segitiga restitusi yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mempraktekkan kasus 2, yaitu Bagus dengan kasus tidak menggunakan atribut sekolah dengan lengkap. Bagus pada hari ini, hari Kamis, membuat kesalahan dengan tidak mengenakan atribut seragam lengkap. Bagus merupakan murid kelas 3B di SDN 1 Cepu. Hari ini Bagus buru-buru berangkat ke sekolah, jadi guru memanggil Bagus dan menegur Bagus. Iya, hari ini Werna memanggil Al karena Iya, Bagus, silakan. Al masuk kelas itu pukul berapa? Mengapa Bagus dipanggil ke depan? Iya Bagus, karena hari ini kan hari Kamis, kamu tidak lengkap dalam menggunakan seragam. Tapi Al masuk jam 7.30. Kamu ya Al, alasan kamu mengapa kamu selalu terlambat? Kamu punya alasan mengapa kamu tidak berpakaian lengkap hari ini? Ya Bu, tadi buru-buru Terus keyakinan kelas yang mana yang sekiranya Bagus yakin? menghormati Memang Al, orang itu pernah punya salah. Terus kamu mau memperbaiki kesalahan kamu itu, Al? Bagus, semua orang itu pasti memiliki kesalahan. Yang penting Bagus itu paham akan Al memperbaiki. mempunyai solusi untuk Apakah masalah Bagus mau tersebut. memperbaikinya? Bagus, apakah ada solusi untuk masalah ini? Bagus akan Al, menyiapkan keyakinan kelas apa yang kamu yakini, Al? pada malam hari Bu, supaya Baik, tidak kalau lupa begitu dan sekarang kamu kembali ke bangku untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Baik Bagus, semoga Bagus bisa belajar dari kesalahan ya. baik Bu. Bagus Assalamualaikum janji warahmatullahi akan wabarakatuh. menepati Berikut kasus janji 1, dan yaitu murid saya yang bernama Al-Falah, men- yaitu terlambat. Pada hari Rabu, Al-Falah merupakan murid kelas 3B di SDN 1 Cepu. Al bangun kesiangan. Akibatnya Al terlambat pergi ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus kelas 3B SDN 1 Cepu telah melaksanakan dan registrasi sertifikat dengan perasaan senang dan mengerti akan adanya keyakinan kelas dan tanggung jawab serta mengetahui peraturan sekolah harus ditaati agar menjadi murid yang baik. Terima kasih. Demikian tugas yang kami sampaikan. Ada lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.